Selamat datang sobat-sobat yang mempunyai income stream atau sumber pendapatan yang udah banyak nih. Buat kalian yang lihat video ini mungkin udah mempunyai sumber pendapatan lebih dari satu. Tapi kalau masih satu nggak apa-apa kok. Gue doain bisa cepat nambah. Amin. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sumber pendapatan atau income stream mana aja sih yang mempunyai potongan pajak yang paling rendah. Oh my god! Wow! Karena kalau nyebutin gaji, upah, freelance, atau jasa-jasa lainnya tuh udah pasti kena pajak PPh 21. Di mana PPh 21 ini sifatnya itu non-final dan juga progresif. Jadi kalian bisa aja nih berstatus kurang bayar, alias kalian harus bayar pajak lagi nih meskipun kalian udah pernah dipotong pajak. Jadi kita bahas pendapatan yang bersifat final. Oh iya, buat yang belum tahu perbedaan final dan juga non-final bisa pause video ini dulu ya. Kalian bisa googling dulu atau bisa search di YouTube tentang perbedaan pajak final atau non-final, banyak kok penjelasannya. Nanti kalau udah bisa lanjut ke sini lagi. Nah, udah balik ya, kita lanjut. Di tempat kelima, kita mempunyai sumber pendapatan dari bunga bank dan juga deposito dengan tarif pajak sebesar 20%. Gede banget, bos! Ya iyalah, kalian cuma ongkang-ongkang kaki dan nyimpan duit di bank lalu dapat bunga tiap bulan. Masa iya pajaknya kecil? Selanjutnya, di posisi keempat, ada sumber pendapatan dari menyewakan properti dengan tarif pajak 10%. Nah ini nih, sebenarnya kalau kalian mempunyai properti yang disewakan bakal dikenakan pajak. Apakah kalian tahu? Atau memang udah tahu? Tapi memang nih, kalau kalian bertransaksi sama perusahaan, misal kalian punya kos-kosan atau rumah yang disewakan kepada perusahaan, jadi kalian bakal langsung dipotong sebesar 10% dari harga sewa yang telah ditentukan dari kedua belah pihak. Tapi gimana kalau kita nyewain ke perorangan? Misalnya ada anak sekolah atau anak kuliah yang nyewa kamar kos kita. Ya udahlah ya, nggak usah dijawab. Kalian udah tahu pasti jawabannya. Di posisi ketiga, kita mempunyai surat berharga negara atau SBN. Dengan tarif pajak itu sebesar 10% juga nih, sama dengan kayak sewa properti. Beda dengan deposito, SBN atau surat berharga ini mempunyai tarif pajak yang lebih kecil. Tapi konsepnya mirip-mirip nih dengan deposito atau juga bunga bank. Dan tentunya dijamin nih oleh negara. Namanya juga surat berharga negara. Ini yang paling best deal sih di antara 4 lainnya. Tarif pajaknya nggak terlalu besar, dan risikonya itu juga nggak terlalu besar karena ditanggung oleh negara. Kayaknya kemarin udah tutup tuh untuk penerbitan ORI 022. Kalau kalian berminat untuk membeli surat berharga negara, mungkin dalam waktu dekat DJPPR bakal nerbitin SBN yang terbaru. Nah, kalau buat kalian yang sobat halal nih, pemerintah juga ngeluar nih SBN yang bersifat syariah. Namanya Sukri atau Sukuk Retail. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih, karena udah tersertifikasi Dewan Syariah Nasional MUI. Kalian tahu nggak kenapa para trader banyak yang kaya? Yap, bener banget. Mereka di-endorse sama brand. Bukan. Salah satunya adalah penjualan saham mereka yang cuma dikenakan pajak sebesar 0,1%. Nah ini nih yang bakal mengisi posisi kedua, yaitu trading saham atau kripto. Dengan tarif pajak 0,1%. 1% aja nggak nyampe. Ajib bener kan? 0,1%. Berarti 1 per 1000-nya. Kalau kalian dapat keuntungan 1 juta, nah bayar pajaknya cuma 1000. Ada tapinya nih. Tarif pajak 0,1% ini juga berlaku kalau kalian jual rugi. Mau kalian untung selangit ataupun rugi sedalam-dalam bumi, tetap aja kalian harus bayar pajak, bosku. Dan yang terakhir adalah dividen. Sebenarnya tarif pajak dividen adalah 10%, tapi bisa aja nih dibebasin dengan peraturan pajak yang paling terbaru. S dan K berlaku ya, yaitu kalian harus menginvestasikan kembali hasil dividen kalian ke instrumen-instrumen keuangan yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya emas, saham, atau juga surat berharga negara. Detailnya kalian bisa baca di peraturan perpajakan yang bakal gua taruh linknya di deskripsi bawah. Asik kan nggak perlu bayar pajak? Dari 5 sumber pendapatan yang udah gue jelasin, mana nih yang favorit kalian? Atau bahkan kalian udah punya? Coba share di kolom komentar.